Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat intelektual muslimah, berjumpa kembali dalam rubrik Suara Ekonom, sebuah rubrik yang akan mengulas berbagai hal dari perspektif ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Dalam episode kali ini kita ulas salah satu bab yang terdapat di dalam buku Nidham al-Iqtisad fil Islam, sistem perekonomian di dalam Islam, yang ditulis oleh Syekh At-Taqiyuddin An-Nabhani. Topik yang akan kita bicarakan secara singkat adalah tentang jual beli dan produksi. Sahabat intelektual muslimah, di dalam bab tersebut dipaparkan bahwa dua aktivitas tadi, yaitu aktivitas jual beli dan aktivitas produksi, adalah bentuk pengembangan kepemilikan yang diperbolehkan di dalam ekonomi Islam. Yang kalau kita bandingkan dengan implementasi hari ini, berbagai cara yang digunakan manusia dalam pengembangan kepemilikannya, ketika dia memiliki harta, dia memiliki aset, hendak mengembangkan kepemilikan hartanya itu, maksudnya ingin membuatnya menjadi lebih banyak, ingin berproduksi lebih besar lagi. Perbedaan pokoknya adalah dalam situasi sekarang, ketika tidak mengacu kepada sistem ekonomi Islam, maka terjadilah berbagai keguncangan ekonomi. Terjadilah berbagai persoalan dalam kehidupan perekonomian, mulai dari aktivitas ekonomi yang tidak produktif, bahkan sampai hari ini kita lihat dan rasakan bersama-sama adalah situasi resesi ekonomi global. Nah, sahabat intelektual muslimah, jika kita kaji di dalam bab tersebut, jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam adalah jual beli yang tidak mempraktekkan sistem riba, atau dengan kata lain, jenis perdagangan yang diperbolehkan di dalam Islam adalah jenis perdagangan atau transaksi menjual, tentu saja pihak lain adalah membelinya, di dalamnya tidak boleh diberlakukan sistem riba, atau mudahnya ada tambahan-tambahan tertentu pada saat ada alokasi waktu yang dibutuhkan. Misalnya transaksinya tidak diselesaikan secara tunai, kemudian ada tambahan sejumlah uang tertentu, itu juga termasuk jenis aktivitas perdagangan, tetapi dilarang di dalam ekonomi Islam. Dan sebagai sebuah negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka tentu kita lihat ada paradoks dalam hal ini, sahabat intelektual muslimah. Di satu sisi mayoritas muslim yang sangat besar, harusnya aktivitas perdagangannya itu ketika hendak mengembangkan kepemilikan mengacu kepada Islam, namun ternyata negeri ini masih belum memberlakukan syariat Islam. Dan faktanya bisa kita rasakan bersama-sama, tidak ada kebaikan sama sekali bagi umat manusia pada saat meninggalkan aturan yang diberikan oleh Islam. Ketika Islam melarang jenis perdagangan yang di dalamnya ada aktivitas riba, namun faktanya hari ini justru dilegalisasi, bahkan diformalisasi dalam perundang-undangan negara, maka berbuah di dalam kehidupan dunia terasa sempit. Banyak sekali aktivitas perdagangan yang atau transaksi yang menjadi macet karena adanya riba ini. Dan yang lebih besar lagi persoalannya tentu di yaumul akhir nanti, pada saat manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh jenis muamalah yang dilakukan. Ketika tidak menggunakan prinsip Islam, maka riba itu termasuk jenis larangan muamalah ekonomi yang jenis sanksinya itu sangat keras. Bahkan apabila meskipun dia seorang muslim, tidak bisa bebas dari siksa api neraka. Tidak ada jaminan yang memberikan garansi bahwa pelaku riba itu bisa keluar dari siksa api neraka. Na'udzubillah. Nah, kesimpulannya sahabat intelektual muslimah, perdagangan
adalah satu aktivitas yang diperbolehkan di dalam ekonomi Islam untuk mengembangkan harta seseorang atau dalam satu bisnis, namun untuk melakukannya harus mengacu kepada prinsip syariat Islam. Poin utamanya tadi adalah Allah menjelaskan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Dua-duanya termasuk aktivitas perdagangan, tapi yang satu itu halal, sedangkan yang kedua tadi riba itu haram. Tidak boleh dipraktekkan dalam dunia bisnis. Nah, dalam melakukan perdagangan itu maka di dalam Islam juga boleh saja pemilik itu melakukannya sendiri atau dia mendelegasikan kepada orang lain untuk melakukan jual beli itu, bahkan diperbolehkan untuk mengontrak ajir, mengontrak pekerja untuk melakukan penjualannya. Terlebih lagi kita lihat sahabat intelektual muslimah, jika dia pemilik barang itu mengontrak seorang pekerja ajir dan di dalam perjanjiannya itu disepakati bahwa nanti upahnya itu, ujrohnya itu akan dibayarkan dari laba. Berarti di sini ada profit sharing ya. Kita lihat ini adalah satu mekanisme yang juga tidak kita jumpai dalam sistem kapitalisme sekuler yang tidak memberi ruang kepada seseorang yang tidak memiliki aset untuk bisa melakukan perjanjian profit sharing. Tapi di dalam ekonomi Islam kita lihat tadi even bahkan dia seorang pekerja yang dia tidak memasukkan asetnya ke situ ya. Jadi dia hanya digunakan tenaganya. Tapi kalau disepakati memang nanti upahnya itu dari laba, maka bahkan orang yang tidak memiliki aset atau kalau hari ini dikenal dengan istilah saham yang itu juga tidak boleh dalam Islam. Ketika dia tidak memiliki aset, maka dia tetap bisa memiliki peluang untuk mendapatkan profit sharing. Dan tentu kalau seperti itu tidak lagi diperlakukan hukum sebagai ajir, tapi akan diperlakukan sistem syirkah dalam posisi dia adalah sebagai mudharib, sebagai pengelola dari harta itu. Nah, di dalam ekonomi Islam juga tidak menutup peluang bahwa perdagangan itu bisa dilakukan lintas negara. Jadi sama sekali salah jika dibangun opini bahwa kembali ke Islam itu berarti kembali ke sistem yang menyulitkan, sistem yang tidak gaul secara internasional. Kita lihat di sini dalam ekonomi Islam dicontohkan dalam kehidupan bernegara, dalam daulah Islam yang dibangun oleh Nabi kita dan dilanjutkan setelah wafatnya beliau, kehidupan kenegaraan itu oleh para khalifah. Maka sistem perdagangan internasionalnya juga sangat maju. Nah, Islam juga telah memberikan regulasi secara khusus untuk mengatur tatanan perdagangan antar negara, sehingga dalam posisi negara Islam yang menjadi mercusuar peradaban itu, dia tidak pernah memanipulasi negara lain dalam interaksi perdagangannya. Dan di sisi yang lain, negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah itu juga tidak bisa dimanipulasi, dicurangi oleh negara lain dengan berbagai persyaratan atas nama perjanjian internasional. Nah, di mana rahasianya? Kita lihat di sini karena dalam perdagangan internasional Nabi kita mengajarkan panduannya adalah harus jelas dulu posisi negara luar itu. Apabila negara luar itu adalah negara yang jelas-jelas menampakkan ketidaksukaannya, permusuhannya kepada Islam, kepada kaum muslimin, maka tidak boleh dilakukan hubungan apapun termasuk dalam hubungan dagang. Itu tadi yang menjadi kunci kenapa negara Islam itu sulit dimanipulasi oleh negara lain. Sementara jika negara lain itu tidak menampakkan permusuhannya kepada Islam, kepada kaum muslimin, maka hubungan dagangnya pun itu sebatas apa yang menjadi perjanjian dengan negara tersebut. Karena juga tetap harus diperhatikan dalam konstelasi global, satu negara posisi politiknya bisa berubah kapan saja. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang pedoman, panduan dalam interaksi perdagangan internasional, sehingga justru dengan mekanisme ini kita lihat pada masa Khilafah Abbasiyah, produk-produk dari negara Khilafah Islam itu bisa lintas batas, lintas negara, dipakai oleh negara lain dengan kualitas yang sangat baik. Dan di satu sisi juga tidak bisa negara lain itu mengontrol
negara Islam dengan menggunakan regulasi atas nama kesepakatan perdagangan internasional. Seperti hari ini, sahabat intelektual muslimah, yang kita lihat bahwa atas nama kesepakatan perdagangan internasional, maka justru yang terjadi adalah banyak regulasi yang berbuah tidak baik bagi masyarakat setempat. Ada banyak regulasi dalam situasi globalisasi hari ini yang justru membuat para pedagang lokal itu menjadi kehilangan pasarnya. Para pedagang lokal itu menjadi sangat tergantung pada barang-barang dari luar dalam produksinya. Nah, ini adalah dampak dari regulasi perdagangan internasional yang tidak mengacu kepada syariat Islam. Nah, kemudian yang kedua, tadi sahabat intelektual muslimah, ada sistem produksi. Sistem produksi itu juga diperbolehkan di dalam ekonomi Islam mengacu kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau itu juga pernah memesan membuat sebuah cincin, berarti di situ ada proses pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Kemudian juga ada proses pembuatan tempat untuk mimbar di Masjid Nabawi dan berbagai produksi lain, yang dari situ bisa kita pahami bahwa produksi dalam ekonomi Islam adalah aktivitas muamalah yang diperbolehkan. Nah, karena di situ ada banyak sekali aktivitas ekonomi, mulai dari membangun bisnis untuk melakukan produksi, karena biasanya tentu dibutuhkan modal yang tidak sedikit, maka ada regulasi Islam yang disebut dengan syirkah. Nah, dengan regulasi ini maka kita lihat kenapa dalam peradaban Islam itu tidak bisa diintervensi oleh korporasi-korporasi internasional, ya. Karena untuk bisa mengembangkan bisnis itu harus terikat dengan syariat Islam, dan disitulah tadi yang menjadi buffernya, yang menjadi penjaganya. Ketika harus menggunakan sistem syirkah, maka kita jumpai tidak mungkin ada satu negara yang kekayaannya itu aset dari perusahaannya itu bahkan lebih besar daripada pendapatan pertumbuhan dalam sebuah negara. Itu tidak kita jumpai. Hal semacam itu tumbuh subur dalam ekonomi kapitalis sekuler yang bahkan korporasi itu bisa mengendalikan kebijakan negara. Nah, hal semacam ini tuh ditutup peluang dalam mekanisme Islam tadi yang telah memiliki cara bagaimana mengembangkan modal untuk membangun satu aktivitas produksi. Nah, kemudian nanti ketika produksi itu dijalankan, maka barang apa yang boleh, barang apa yang tidak boleh. Dalam Islam tidak mengenal kebebasan. Jadi barang-barang yang diproduksi itu harus dipastikan barang yang baik, barang yang sesuai dengan syariat, yang berarti itu memang yang terbaik bagi manusia, karena kita yakin ya, intelektual muslimah, kalau Allah melarang pasti itulah yang terbaik bagi manusia. Kalau Allah perintahkan berarti juga itu yang terbaik bagi manusia. Nah, dalam pemasarannya di sini juga mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Islam, ya. Jadi dalam mengatur sistem pasarnya tidak diperbolehkan mempermainkan harga, tidak diperbolehkan ada penimbunan, tidak diperbolehkan ada hukum-hukum jual beli yang itu manipulatif kepada pihak lain. Nah, yang ini bukan hanya sekedar sebuah regulasi kosong, tapi kita bisa saksikan diterapkan dalam satu lembaga yang kokoh, dalam sistem sanksi yang juga sangat detail. Dan para pejabat pemangku kekuasaan dalam negara itu adalah orang-orang yang amanah, yang sangat takut kepada Allah jika mereka mendolimi rakyatnya. Demikianlah sahabat intelektual muslimah bagaimana kita bahas satu bagian kecil di dalam ekonomi Islam, yaitu jual beli dan produksi yang itu ternyata berdampak kebaikan bagi umat manusia, bukan hanya muslim tapi termasuk juga non muslim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.